Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kaum Pemuja Setan, bagian 2. Pertarungan antara Ki Bawung melawan pemuda berbaju merah yang tidak dikenal itu berlangsung sengit. Masing-masing mengeluarkan jurus-jurus yang cepat dan sangat berbahaya. Tidak terasa, sudah dikeluarkan lebih dari 20 jurus, namun belum ada seorang pun yang kelihatan terdesak. Mereka sama-sama tangguh dan berkepandaian tinggi. Jurus demi jurus berlalu cepat dan pertarungan terus berlangsung sengit. Semua orang yang berada di pinggir halaman rumah yang luas itu, hanya bisa menonton sambil menahan napas. Mereka semua berharap agar Ki Bawung dapat memenangkan pertarungan, dan mengusir pemuda edan itu. Di antara para penduduk yang tengah menonton, terlihat seorang pemuda berambut panjang sebatas bahu, berada di bawah pohon kemuning. Pemuda berbaju rompi putih itu tanpa berkedip mengamati jalannya pertarungan. Sedikit pun tidak didengarkan celotehan beberapa orang yang berada di dekatnya. Perhatian pemuda itu beralih ke arah jendela rumah yang terbuka. Di sana terlihat seorang gadis muda mengenakan baju biru langit yang tidak berkedip menyaksikan pertarungan. Wajahnya kelihatan begitu tegang. Demikian pula wanita setengah baya yang berada di sebelahnya. Wajahnya juga kelihatan tegang dan pucat. Sementara pertarungan masih terus berlangsung sengit, bahkan kini, dua orang yang bertarung itu sama-sama mengeluarkan jurus-jurus andalan yang maut dan berbahaya. Bukan hanya teriakan yang terdengar, tapi juga deru angin dari lontaran pukulan serta ledakan keras. Setiap kali tangan beradu, terdengar suara ledakan dahsyat. Jelas, pertarungan mereka menggunakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Hop, kia. Tiba-tiba saja pemuda berbaju merah itu melesat ke atas agak ke belakang. Tubuhnya berputar 2 kali, lalu cepat sekali dikibaskan tangan kanannya. 3 buah benda berbentuk bintang berwarna merah meluncur deras ke arah Ki Bawung. Curang, dengus Ki Bawung. Cepat sekali laki-laki tua itu berjumpalitan menghindari terjangan senjata berbentuk bintang itu. Tapi pada saat sibuk menghindari serangan senjata rahasia itu, mendadak saja pemuda berbaju merah itu meluruk sambil melontarkan satu pukulan keras mengandung tenaga dalam tinggi ke arahnya. Kiaat. Ki Bawung tidak sempat lagi mengelak. Dan, buk, hegehaka. Ki Bawung melenguh pendek. Pukulan bertenaga dalam tinggi itu tepat menghantam dadanya. Seketika itu juga Ki Bawung terlontar ke belakang sejauh 3 batang tombak, namun cepat melompat berdiri. Tampak kedua kakinya bergetar, dan tubuhnya limbung. Dari sudut bibirnya mengucur darah kental. Hahaha. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, sambil berdiri angkuh. Tangannya bertolak pinggang, bersikap penuh kemenangan. Puih. Ki Bawung menyemburkan ludahnya yang bercampur darah. Tidak ada yang bisa menandingi Elblis Cakar Naga. Hahaha. Ujar pemuda berbaju merah yang menyebut dirinya Elblis Cakar Naga. Suaranya begitu lantang. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi terpana. Sungguh tidak disangka kalau Ki Bawung dapat ditaklukkan dengan mudah oleh seorang pemuda asing berbaju merah yang mengaku bernama Elblis Cakar Naga itu. Tak ada seorang pun yang berani membuka suara. Bahkan perlahan-lahan mereka bergerak mundur. Hayo. Siapa yang berani menantangku, maju. Tantang Elblis Cakar Naga. Mendengar tantangan itu, para penduduk yang berada di sekeliling halaman rumah Ki Bawung, kontan berlarian meninggalkan tempat itu. Seketika hati mereka ciut menyaksikan orang yang selalu dihormati dan ditakuti dapat ditundukkan. Hanya Ki Bawung yang memiliki kepandaian tinggi di desa Antang ini, dan itu disadari betul oleh seluruh penduduk desa ini. Hahaha. Elblis Cakar Naga tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan melihat orang-orang di sekelilingnya lari terbirit-birit. Sementara itu Ki Bawung tengah berusaha mengurangi rasa sakjete pada dada dengan mengerahkan hawa murni dari pusat tubuhnya. Sedangkan Elblis Cakar Naga sudah bersiap-siap hendak menyerang kembali. Tidak dipedulikan lagi keadaan lawannya yang sudah tidak berdaya, dan Elbni tengah menyembuhkan diri dari luka dalam di dadanya. Kematianmu sudah dekat, tua bangka. Kiaat. Seru Elblis Cakar Naga lantang.
Dengan jari-jari tangan mengembang kaku, pemuda berbaju merah itu melompat menerjang Ki Bawung kembali. Tampak jari-jari tangan pemuda itu berubah berwarna merah bagai terbakar. "Awas, Ki!" seru Jaladriya memperingatkan. "Hup!" Buru-buru Ki Bawung membanting dirinya ke tanah, lalu bergulingan beberapa kali sebelum melompat bangkit berdiri. Serangan Elblis Cakar Naga hanya menghantam sebatang pohon beringin yang berdiri di tengah-tengah halaman. Kraah! Brok! Sungguh dahsyat pukulan Elblis Cakar Naga. Beringin yang begitu besar kontan roboh seketika. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beringin itu seperti hangus terbakar. Daun-daunnya kering berguguran, dan seluruh batangnya menghitam jadi arang. Bror! Elblis Cakar Naga menggeram. Sepasang bola matanya merah menatap tajam Jaladriya yang berada tidak jauh dari tangga beranda depan rumah. Sedangkan Jaladriya jadi bergetar hatinya, lalu perlahan bergerak ke samping. "Kia! Kia! Kia!" Sambil berteriak keras, Elblis Cakar Naga mengibaskan tangan kanannya ke arah Jaladriya. Maka meluncurlah 3 buah bintang merah segi 8 ke arah tubuh Jaladriya. Laki-laki bertubuh tinggi tegap itu menjadi terpana disertai beliakan mata yang lebar. Namun belum juga senjata-senjata rahasia itu sampai pada sasaran, mendadak saja. Tring, tring, tring. 3 buah bintang merah itu langsung rontok jatuh ke tanah, tepat di ujung kaki Jaladriya. Bukan hanya Jaladriya yang keheranan, bahkan si Elblis Cakar Naga serta Ki Bawung menjadi mendelik hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. 3 senjata rahasia itu rontok pada saat hampir menembus tubuh Jaladriya. "Setan alas!" geram Elblis Cakar Naga. Perhatian pemuda berbaju merah dengan gambar naga pada bagian punggungnya itu langsung terpusat ke arah sebuah pohon kemuning. Di bawahnya, nampak seorang pemuda berbaju rompi putih dengan gagang pedang berbentuk kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Ki Bawung dan Jaladriya juga menatap pemuda itu. Sepertinya mereka begitu yakin kalau pemuda itulah yang telah menggagalkan serangan si Elblis Cakar Naga. "Wih, rupanya di sini banyak monyet keparat yang bisanya cuma main belakang," dengus si Elblis Cakar Naga. Kata-kata itu jelas ditujukan untuk pemuda berbaju rompi putih yang tetap kelihatan tenang di bawah pohon kemuning. Sementara itu Jaladriya sudah menggeser kakinya mendekati Ki Bawung. Sedangkan dari dalam rumah, terlihat 2 orang wanita muncul. Yang seorang masih muda, sedangkan seorang lagi sudah berusia separuh abad. Mereka berdiri saja di ambang pintu depan. Saat itu Jaladriya sudah berada di samping Ki Bawung. "Hup! Kia!" Tiba-tiba Elblis Cakar Naga berseru keras, dan seketika itu juga melesat ke arah beranda depan. Begitu cepat lompatannya, sehingga sukar untuk cepat disadari. Namun pada saat yang sama, melesat sebuah bayangan putih memotong laju lesatan si Elblis Cakar Naga. Uts! Elblis Cakar Naga melenringkan tubuhnya ke belakang, lalu berputaran 2 kali sebelum menjejakkan kakinya dengan manis di tanah. Pemuda itu melirik ke arah pohon kemuning, tapi tidak ada lagi pemuda berbaju rompi putih di sana. Dan saat menoleh ke arah beranda, terlihat pemuda itu telah duduk di tangga beranda depan rumah Ki Bawung. "Setan alas!" geram Elblis Cakar Naga gusar. Pemuda berbaju merah itu merasa dirinya dipermainkan. Kegeramannya jadi tidak bisa ditahan lagi. Digeser kakinya ke kanan beberapa tindak. Tatapan matanya begitu tajam menusuk ke arah pemuda berbaju rompi putih yang masih tetap duduk seperti tidak mempedulikannya, bahkan malah asyik menggigit-gigit sebatang ranting kering di sudut bibirnya. "Mampus kau, Kiaat!" Mendadak, Elblis Cakar Naga menghentakkan kedua tangannya ke depan. Dari telapak tangannya meluncur secercah cahaya merah. Sinar merah itu terus meluruk deras ke arah pemuda berbaju rompi putih itu. Ledakan dahsyat seketika terdengar saat sinar merah itu menghantam tangga beranda. Tak ada seorang pun yang melihat kalau pemuda berbaju rompi putih itu berusaha menghindar. Semua pasri menyangka kalau pemuda itu pasti hancur berkeping-keping bersama anak tangga yang berantakan dan tanah yang berlubang cukup besar. Tapi semua mata jadi membeliak.
Pada anak tangga lainnya, terlihat pemuda berbaju rompi putih itu masih tetap duduk tenang. Debu dan asap yang mengepul tebal memang menghalangi pandangan untuk beberapa saat, namun setelah semuanya memudar, baru terlihat jelas kalau pemuda itu tidak mengalami satu apapun. Bahkan kelihatannya begitu tenang dengan sikap seperti semula, duduk pada anak tangga di atasnya. Monyet buduk. Umpat Elblis Cakar Naga. Siapa dia, Ki? Tanya Jaladria setengah berbisik. Entahlah, aku baru melihatnya, sahut Ki Bawung. Kelihatannya bukan pemuda desa ini, Ki, tebak Jaladria. Gumam Ki Bawung lidak jelas. Sementara itu Elblis Cakar Naga sudah kembali bersiap-siap hendak menyerang. Digerak-gerakkan kedua tangannya di depan dada. Kedua kakinya dipentang lebar ke samping, dan lututnya agak sedikit tertekuk. Pandangan matanya tajam, menusuk langsung ke arah pemuda berbaju rompi putih yang masih tetap duduk di anak tangga. Huo! Kia! Glare! Suatu ledakan dahsyat kembali menggelegar ketika sinar merah meluruk bagai kilat menghantam anak tangga yang diduduki pemuda berbaju rompi putih itu. 3 leret sinar merah menghantam berturut-turut, membuat seluruh tangga beranda depan itu hancur berantakan. Bangunan yang cukup besar dan tersusun dari belahan papan itu menjadi bergetar hebat. Debu mengepul tebal, bercampur asap kemerahan menghalangi pandangan mata. Ki Bawung dan Jaladria menahan napas disertai pandangan tidak berkedip ke arah beranda depan rumah itu. Sedangkan Elblis Cakar Naga berdiri tegak, bersikap penuh waspada. Wajahnya memerah, dan rahangnya terkatup rapat. Sedikit demi sedikit, debu dan asap yang berkepul mulai memudar. Dan di sana tidak lagi terlihat seorang pun. Bahkan 2 wanita yang tadi berada di ambang pintu, tidak terlihat lagi. Kedua wanita itu sudah masuk ke dalam saat Elblis Cakar Naga melakukan serangan hendak menerkam mereka, dan berhasil digagalkan pemuda berbaju rompi putih. Kini pemuda itu juga tidak tampak lagi. Hahaha. Elblis Cakar Naga tertawa terbahak-bahak. Dugaannya, serangan kali ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Memang, terlalu sukar untuk menghindari serangan beruntun dan dahsyat itu. Hanya keajaiban saja yang bisa menyelamatkan pemuda berbaju rompi putih itu. Tapi mendadak saja tawa Elblis Cakar Naga berhenti. Tiba-tiba dari atas atap rumah Ki Bawung meluruk turun pemuda berbaju rompi putih. Sungguh ringan gerakannya, sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun saat kakinya mendarat sekitar 3 batang tombak di depan Elblis Cakar Naga. Pemuda berbaju merah itu sampai terlonjak kaget, dan melompat mundur 3 langkah. Wajahnya langsung menyemburat merah, dan gerahamnya bergemeletup menahan amarah yang meluap dalam dada. Keparat. Elblis Cakar Naga menggeram marah. Sudah cukup kau pamerkan ilmu murahan padaku, Kisanak. Pergilah sebelum aku menjatuhkan tangan padamu. Usir pemuda berbaju rompi putih itu. Nada suaranya begitu dingin. Puih. Kau yang harus enyah dari hadapanku. Dengus Elblis Cakar Naga. Dengar, Kisanak. Aku tahu apa yang kau cari. Gadis kecil itu tidak ada di sini. Dan kau salah sangka karena mereka tidak menyembunyikannya, kata pemuda itu lagi lebih tegas. Hahaha. Kau pikir aku bodoh, heh. Aku bukan bocah kecil yang bisa dikibuli, bentak Elblis Cakar Naga. Tidak ada yang membohongimu, Kisanak. Puih. Lagakmu memuakkan. Kesabaranku ada batasnya, Kisanak. Dingin dan datar nada suara pemuda berbaju rompi putih itu. Dan kesabaranku sudah habis, kadal buduk. Balas Elblis Cakar Naga. Rupanya aku terpaksa harus memaksamu keluar dari desa ini. Setelah berkata demikian, pemuda berbaju rompi putih itu langsung melompat menyerang menggunakan jurus-jurus pendek yang sangat cepat. Hal ini membuat Iblis Cakar Naga agak kelabakan sesaat, namun dengan cepat bisa menguasai keadaan. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Tampak sekali kalau pemuda berbaju rompi putih itu hanya berusaha agar orang berbaju merah itu agak menyingkir dari desa ini. Serangan-serangannya memang sangat berbahaya, namun sama sekali tidak diarahkan pada sasaran yang tepat.
Beberapa kali Elblis Cakar Naga harus menerima pukulan, namun tidak merasakan akibat apa-apa dari pukulan itu. Dan Elblis Cakar Naga tahu kalau lawannya ini tidak mengerahkan tenaga dalam pada setiap serangan-serangannya. Walaupun demikian, agak kerepotan juga, bahkan sukar baginya untuk menempatkan satu pukulan saja. Gerakan-gerakan tubuh pemuda berbaju rompi putih itu sukar untuk ditebak. Bahkan sepertinya hanya gerakan-gerakan biasa saja yang begitu lamban dan tidak beraturan sama sekali. Kadang-kadang tubuhnya terlalu miring ke kanan atau ke kiri, dan juga terlalu membungkuk. Malah terkadang hampir jatuh. Juga gerakan kakinya terasa begitu lamban, namun sangat ringan dan sukar ditebak arahnya. Edan. Jurus apa yang dipakainya? Kutuk Elblis Cakar Naga dalam hati. Elblis Cakar Naga berusaha untuk mendesak dengan meningkatkan pola serangannya. Bahkan dikerahkan seluruh tenaga dalamnya. Setiap kali melontarkan pukulan, terdengar suara angin menderu bagai badai. Sungguh dahsyat pukulannya, dan berbahaya sekali. Namun pemuda berbaju rompi putih itu belum juga merubah gerakan-gerakannya. Kadal. Cacing tanah. Elblis Cakar Naga mengumpat habis-habisan. Elblis Cakar Naga seperti kehilangan akal menghadapi jurus yang aneh dari lawannya kali ini. Sungguh sukar baginya mendaratkan satu pukulan saja setiap kali pukulan yang dilepaskannya hampir mencapai sasaran, entah bagaimana menjadi meleset hanya sedikit saja. Hal ini membuatnya semakin geram. Bahkan mungkin bisa gila kalau begini terus. Hup. Tiba-tiba saja Elblis Cakar Naga melompat mundur sejauh 2 batang tombak lebih. Dan secepat kilat dikibaskan tangan kanannya beberapa kali. Bintang-bintang berwarna merah segi 8, meluncur deras bagai hujan ke arah pemuda berbaju rompi putih itu. Namun hanya dengan meliuk-liukkan tubuhnya serta menggeser kakinya ke kiri dan ke kanan, serbuan bintang merah segi 8 itu berhasil dihindari pemuda berbaju rompi putih itu. Nih. Terima jurus, 1000 bintang merahku. Geram Elblis Cakar Naga. Laki-laki muda berbaju merah dan bergambar naga pada punggungnya itu segera merubah pola serangan. Dia berlompatan cepat memutari tubuh lawan sambil melontarkan bintang-bintang merah dengan cepat. Sungguh luar biasa. Bintang-bintang itu berhamburan dari segala arah. Dan pemuda berbaju rompi putih itu terpaksa berjumpalitan menghindarinya. Namun tidak lama hal itu terjadi, karena tiba-tiba saja pemuda berbaju rompi putih itu berteriak keras. Seketika tubuhnya berputar cepat bagai gasing sambil merentangkan lebar kedua tangannya ke samping. Seketika itu juga, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja bertiup angin kencang bagai terjadi topan. Maka bintang-bintang merah itu kontan berguguran, bahkan beterbangan tersapu angin. Kia! Mendadak pemuda berbaju rompi putih itu berhenti berputar. Bagai kilat, dihentakkan kedua tangannya ke arah Elblis Cakar Naga. Satu hembusan angin yang sangat kuat menghantam tubuh Elblis Cakar Naga yang tidak sempat menghindar lagi. Dia begitu terpana karena bintang-bintang merahnya berguguran. Ah! Elblis Cakar Naga terpekik keras agak tertahan. Tubuhnya terlontar jauh ke belakang, lalu menghantam sebuah pohon besar hingga hancur berantakan. Namun dia cepat melompat bangkit berdiri. Tapi belum juga tubuhnya seimbang, pemuda berbaju rompi putih itu sudah menerjang sambil melepaskan 2 pukulan beruntun. Elblis Cakar Naga tidak bisa mengelak lagi. Kembali tubuhnya terlontar ke belakang begitu 2 pukulan beruntun menghantam dada dan perut. Elblis Cakar Naga memuntahkan darah kental dari mulutnya, dan sambil terhuyung-huyung berusaha bangkit berdiri. Seluruh rongga dadanya terasa sesak, dan perutnya mual bukan main. Saat itu dirasakan seperti tengah terbang ke akhirat. Pandangan matanya jadi mengabur berkunang-kunang. Digeleng-gelengkan kepalanya, berusaha untuk menghilangkan pening yang menyerang kepalanya akibat mual yang tidak tertahankan. Kali ini kau boleh menang, monyet keparat. Dengus Elblis Cakar Naga. Setelah berkata demikian, Elblis Cakar Naga melesat pergi. Cepat sekali lesatannya. Walau dalam keadaan terluka, masih juga mampu dikerahkan ilmu meringankan tubuhnya.
Dalam sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ki Bawung dan Jaladria bergegas menghampiri pemuda berbaju rompi putih yang sudah akan melangkah pergi. Terpaksa diurungkan langkahnya, karena Ki Bawung dan Jaladria sudah lebih dahulu menghadang di depan. "Kisanak, aku mohon jangan pergi dulu," ucap Ki Bawung meminta. Pemuda berbaju rompi putih itu menggumam tidak jelas. "Aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan Kisanak. Jika tidak keberatan, singgahlah sebentar," lanjut Ki Bawung. "Sebenarnya aku masih harus melanjutkan perjalanan. Tapi baiklah," sahut pemuda berbaju rompi putih itu tidak bisa menolak undangan ramah ini. "Ah, terima kasih. Mari, Kisanak." Ki Bawung betul gembira karena pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya bersedia menerima undangan untuk singgah. Mereka kemudian berjalan menghampiri rumah yang tangga berandanya hancur berantakan digempur si iblis cakar naga. Tampak dari tiap jendela rumah penduduk desa Antang, bersembulan kepala-kepala yang hendak melihat pemuda yang telah menyelamatkan desa ini dari kehancuran. Bersambung ke Kaum Pemuja Setan bagian 3. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.